Untuk standarnya racking ketebalan kampas ketika dia dingin ya, seperti inilah. Ketika sedang dilepas gitu ya, itu dia ada di angka 3 mili ya bosku. Ini kita cek ada berapa. Sebentar. Satu, dua, tiga. Ini 2,9 ya. Jadi di bagian sini ya bosku. Kenapa ditiup nggak bunyi? Ya. Kenapa ditiup itu nggak bunyi? Karena di bagian sini. Bentar gua tunjuknya. Nih. Di bagian sini. Tuh. Jadi ini dia nggak lurus rata ya dengan karetnya. Seenggaknya kita bikin biar nggak terlalu lama. Tetap kadang pasti ada ngoknya. Karena apa? Karena di bagian transfer sini. Ukuran 41 ini cuma ada satu ya, yang paling rendahnya itu cuma satu lubang aja bagian transfer. Tapi efek bagusnya apa? Kalau misalkan kita ikuti nih, otomatis kan spoiler lebih naik daripada standar ya. Sebenarnya ada efek bagusnya juga untuk mendinginkan kepala piston gitu kan. Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah jadi di sini ada air racking peredam ya. Nah, di sini kendalanya untuk motor ini satu, dia selip, gua rasain pun dia selip. Terus lagi yang kedua itu bagian blok ya, bagian blok piston itu dia ngeleker ya. Jadi udah aus pistonnya. Jadi simpelnya untuk ciri piston itu aus ketika langsam dia ngeletek gitu ya. Kayak ya intinya tau lah ya, ngeletek tuh gimana ya. Pokoknya tek gitu ya. Pokoknya ngeleker lah, berisiknya tuh bener-bener bukan standar gitu ya. Jadi agak lebih berisik lagi kan gitu. Itu piston haus. Kalau misalkan digas dibanding RPM, itu suara tek-teknya hilang misalkan. Nah itu udah pasti piston haus. Tapi kalau misalkan dari langsam dia bunyi tek-tek, terus digas-gas juga dia masih ada bunyinya, itu bisa kemungkinan stang pistonnya ya bosku. Oke, nah dan di sini juga gue sekalian jawab yang tanya-tanya ya untuk masalah setel kopling nih ya, terutama habis disetel koplingnya kok masih selip gitu kan. Terus untuk bagian kampas segala macem katanya udah bener segala macam, tapi kok masih selip kan gitu. Jadi di sini tolong disimak ya bosku. Untuk awal itu untuk setelan stud yang sebelah kiri itu harus harus asal nempel. Jadi asal nempel udah dikunci gitu. Selebihnya main dari main dari handle kopling. Nah ini jadi motor ini juga. Ini mau gua cek dulu apakah ini sebelum kita merambat ke dalam gitu ya maksudnya. Jadi kita cek dulu bagian stud sini ya, kita cek dulu. Kalau misalkan sekiranya ini sudah pas, berarti kemungkinannya itu ada di bagian kampas atau platnya yang aus ya. Oke bosku, kita buka dulu. Jadi ini kita cek dulu ya bosku. Jadi pengecekannya itu biar lebih afdol aja ya. Kita cek dulu sebelah sini. Ini untuk bagian studnya ya. Nih. Kita buka dulu ya, seperti biasa bosku paham lah ya, pasti tahu lah. Nah ya, ini udah kendor. Ini sekarang kita kendorin ya, ini kita kendorin. Nah seperti ini ya. Nah, kalau untuk stud ini kan tadi seperti inilah ya, gua rasa tadi seperti ini, putarannya seperti ini. Nah ini dia udah pas. Berarti yang berkendala itu kemungkinan ada di bagian kampas kopling atau bagian plat koplingnya ya bosku. Jadi sekarang kita buka dulu untuk bak kopling ya. Sebelum kita buka bloknya, kita buka dulu bak koplingnya ya. Oke.
Oke. Kita buka dulu deh ini. Jadi biar kita senderin aja buat bloknya ya. Biar nyender aja ya bosku. Jadi ini kita buat ngecek aja ya. Jadi di sini gue mau ngecek aja. Jadi kalau memang ada kendala selain kampas, nah, baru ini kita lepas. Ini kita cek dulu ya. Untuk pernya juga ini dia standar ya. Untuk pernya ini dia standar. Ini dia masih padat ya, dia masih bagus. Jadi dia narik. Jadi kayak semacamnya apa ya namanya? Pelumasannya bagus ya, masih bagus. Sekarang kita cek ya di bagian sini, bagian rumah kopling nih, dia goyang atau enggak? Maksudnya biar sekalian aja gitu ya, namanya kita ngecek. White. Itu biar enggak tanggung. Kita cek dulu. Dia masih center lurus ya. Dia center lurus nih. Terus kita cek rumahnya. Nah, nih ya. Ini bisa bikin kendala berisik nih. Gua zoom ya. Sebentar nih gua zoom nih. Perhatikan antar gear dan rumah koplingnya ya. Tuh. Nah. Tuh. Jelas ya bosku. Jadi mungkin ini pemakuannya kurang ini ya, kurang keras. Jadi ini kita buka sekalian. Ya. Nih kalau nggak mau ribet, jadi digantung aja tuh, ya, digantung aja di setang. Jadi nggak usah pusing-pusing bosku. Kalau misalkan dicopot takut oli sampingnya juga nyecer kemana-mana ya. Jadi kita langsung ke intinya aja, ke sini kita bongkar. Yang penting ini bisa dibuka. Oke. Buset, keras banget. Ini ori ya bosku. Dan ini dia. Nih. Tuh. Dia masih goyang. Jadi ini nanti kita kencengin lagi. Ini kampasnya ya bosku. Tuh.
ini di sini juga dia ada kayak semacam apa ya, kayak semacam bekas diasah gitu ya, bagian sini nih tuh, nih dua nih kayak bekas diasah gitu. Kalau yang lain itu kan dia nggak ada. Dan untuk kampas ini kita ukur langsung ke ini ya bosku. Jadi kita langsung ukur ke ketebalan ya. Sebentar biar jelas. Nah, untuk standarnya racking ketebalan kampas ketika dia dingin ya, seperti inilah. Ketika sedang dilepas gitu ya, itu dia ada di angka 3 mili ya bosku. Ini kita cek ada berapa. Sebentar. Satu, dua, tiga. Ini 2,9 ya. Ini 2,9 nih. 2,9. Itu masih bagus. Kita cek lagi yang lain. Ini juga sama 2,9. Ini sama 2,9. Kita cek lagi. Ini 2,9 juga. Ini 2,9. Satu lagi. Ini 2,9 juga ya. Jadi di sini rata semua 2,9, hanya mengurangi 0,01 aja ya bosku. Dan kok bisa selip? Kenapa? Sekarang kita cek lagi ya. Gua cek dulu di sini. Jadi di sini ya bosku. Oh, ini untuk platnya ini dia normal ya. Ini masih layak pakai. Oke. Ini susunannya seperti ini. Nah, 1 2 3 4 5 ya. Ini susunannya seperti ini. Oke. Baterainya lowbat. Jadi intinya kampas ini masih layak pakai ya, karena tebalnya itu di angka 2,9 ya. Itu bakal slip dan bakal haus, istilahnya harus ganti lah ya. Jadi intinya itu ada di angka 25 sampai 26. Ya, ini 29 ini masih termasuk tebal. Tapi kenapa kok slip misalkan seperti ini ya? Karena untuk bahan ini ya, bahannya nih. Ini dia udah keras. Tuh. Ini juga kerasa kok. Ini dia udah keras, bosku. Ini dia udah keras. Makanya kenapa masih tebal kok selip. Karena ini udah keras. Oke? Jadi harus teliti juga ya. Ini sebenarnya masih bisa dipakai harusnya, tapi karena ininya sudah mengeras ya, ini yang kotak-kotak ini ya, yang kotak-kotak ini sudah mengeras. Nah, itu yang bikin selip. Jadi dia udah enggak mengembang ya. Seperti yang gue jelaskan di video-video sebelumnya tentang masalah susah masuk gigi segala macam, itu udah gue upload lah ya. Itu juga ada di bagian perkoplingan seperti ini, itu udah gue jelasin ya. Pokoknya ini ketika berputar di dalam mesin, saling bergesekan seperti ini.
itu dia ngembang. Di sini ngembang. Makanya kenapa dia ngegrip ke sini. Nah, makanya kenapa plat ini ada titik-titiknya. Oke. Nah, ini udah nggak bisa ngembang karena sudah keras. Jadi gimana caranya biar nggak selip lagi? Ya diganti. Habis itu diganti lagi sama yang ori. Ya, dan ini pun untuk pemakaian jangka berapa lama gue juga belum nggak tahu gitu ya, karena motor ini baru kali ini datang ke gue gitu. Dan di sini untuk di bagian kaki 4 dan tutupnya ini dia masih gres banget, ya masih gres banget. Dan kenalannya juga ada di sini. Ya, oke. Jadi sekarang kita cek untuk bagian bloknya ya bosku. Nah bosku, jadi di sini gue buka membrannya dulu ya. Nih, ini membrannya ya bosku. Ini juga masih baru nih, gres banget ini. Dan ini membrannya ya. Ini dia udah seperti berkerak gitu ya. Nih. Tuh hilangkan gosok-gosok. Tuh, ini kerak ini. Jadi kita cek dulu untuk bagian membran, kita bersihkan dulu. Biar agak mengering. Soalnya mau lihat bukaannya. Nah. Ini membrannya membran ori ya. Ini membrannya dia ori. Nah, karetnya sampai ke samping-samping nih. Kalau yang KW dia di sininya bahan ya. Karetnya tuh cuma di tengah, bagian tengah aja dari sini. Nah, ini sampai ke samping. Ini dia ori sih. Dilihat dari bahan dan karetnya juga ini ori ya. Kita cek untuk bagian bukaannya ya bosku. Kita lihat dulu di sini. Ini di sini ya. Berarti nah, untuk bukaannya dia lumayan ya. Baru ngebuka dikit dia langsung sampai belakang sini. Nah, sampai belakang sini. Jadi ini dibuka dikit dia langsung nyampe ke belakang. Dan yang satunya nah ya, ini sama. Sekarang yang bagian atas nih. Ya, atas sama. Bagian atas sama ya. Sekarang kita tiup deh, coba ya. Nah, ini dia molos ya bosku. Jadi di tiupnya dia molos. Kita tekan ya. Dia nggak mau ya. Ini dia nggak mau bunyi. Jadi di bagian sini ya bosku, kenapa ditiup nggak bunyi? Ya, kenapa ditiup itu nggak bunyi? Karena di bagian sini, bentar gua tunjuknya. Nih, di bagian sini, tuh. Jadi ini dia nggak lurus rata ya dengan karetnya, nggak lurus rata dengan karetnya. Jadi di bagian sini dia agak ngangkat nih. Bagian sini dia agak ngangkat. Tuh. Gini deh, gue coba pakai asap rokok ya. Gue coba pakai asap rokok nih. Perhatikan ya bosku. Keluar ya. Dia keluar di bagian sini. Gitu. Jadi intinya ada beberapa yang renggang lah. Jadi ini ntar kita setting ulang ya. Oke, makanya kenapa ditiup ini nggak bunyi ya, kan ini dia kurang rata. Paham ya bosku. Nah, dan untuk kevakumannya pun kalau kita hisap dia nggak akan vakum.
Nah, masih ada udara masuk ke mulut ya. Jadi di sini nanti kita setting ulang. Kita cek, kita mau buka head dulu ya bosku. Dan ini untuk kondisi headnya. Oh, ini pakai ring semua ya. Di bagian head ini pakai ring semua. Kita lepas dulu. Keras banget. Dan ini untuk bloknya, kita geser dulu. Ya bosku, ini untuk bloknya, kita bersihkan dulu biar nggak terlalu lengket. Ya, untuk inlet dia standar ya, dimodif rapih dikit, inletnya bagus. Nah, dan ini untuk exhaust kipasnya ya, kelihatan nggak? Ngeblur ya. Ya, ini untuk exhaust kipasnya. Jadi di sini kita cek dulu nih, ya. Jadi perpaduan antara head dan block, biar gua pecahkan ya, biar gua baca gitu maksudnya ya, biar gua baca ini karakternya motornya seperti apa. Jadi biar gua sekalian sharing-sharing juga sama bosku semuanya ya. Intinya usahakan tonton dulu, jangan di skip-skip, biar yang udah dijelasin nggak ditanya lagi gitu ya. Kadang capek juga gue ukur dulu ya, yang terutama exhaust nih ya. Sebentar, gue butuh cahaya dulu bosku.
exhaust. Bentar bosku, ini gua nggak kelihatan nih. Nah, exhaust di sini bener nggak ini ya? 24 ini, coba gue ukur lagi deh. Nah, ya 24,6 ya. Ini 24,6 ya bosku. Tuh. 24,6. Dan untuk tinggi transfer transfernya itu 41 juga. Sebelah sini 40. Terus lagi sebelah sini 40,5, 40,6, 40. Yang sebelah sini tadi 41 ya, gua ukur ya. Coba ukur lagi nih. Ya, 41. Sebelahnya lagi 40,8. Jadi 41, 40,8, 40 dan 4 berapa tadi? Ya pokoknya di sini untuk lubang transfer dia tingginya beda-beda ya. Yang paling tinggi itu dia di angka 40. Ya, untuk lubang transfer nih. Terus lagi untuk buspot. Kita cek buspotnya ya. Buspotnya 40,8 ya, 40,8 buspot. Berarti ada transfer yang lebih tinggi daripada buspot. Ya, kalau kita lihat dari atas nih. Jadi ada transfer yang lebih tinggi daripada buspot. Buspot 40,8. 40,8 itu hampir-hampir sejajar dengan transfer yang 41 ya. Nah, sedangkan di sini kan dia ada 40,5 ya, berarti agak lebih tinggi daripada buspot. Jadi untuk tinggi transfernya ini kurang rata ya bosku. Nah, dan untuk arah buspot kita cek ya. Ini simpel ya bosku. Ini gua yang simpel-simpelnya aja nih. Dan di sini untuk arah buspot ya. Ntar gue cari dulu yang lurus nih, yang yes, lurus. Ini untuk arah buspot ya. Sebentar deh, gue coba pegang. Kurang lurus ya. Nih bosku, untuk arah buspot dia agak lebih maju ya. Ini bagus nih, agak lebih maju. Kalau standarnya dia ke sini ya, standar itu dia ke busi. Kalau ini dia agak lebih maju nih ya.
Jadi kalau mau ambil titik radius itu di bagian dinding-dinding seberangnya ya, kayak semacamnya misalkan. Takutnya bosku nggak ngerti kok bisa garisnya ke depan kok gini gitu, padahal kan pakai lidi seperti ini. Itu karena yang gua pasang di bagian sini, mana sih ini ya, di bagian radius ini nih. Bagian radius ini kan ada tuh di atas tuh ya, nih bagian ini. Karena busport mengikuti radius ini, bukan radius ini ya. Yang utama berperan membelokkan itu tuh yang ini ya, bagian ini nih. Ini yang paling utama berperan untuk membelokkan. Nah ini untuk menyempurnakan, sama saja seperti bagian transfer. Bagian dalam sini ya, dinding sebelah sini itu untuk membelokkan. Nah untuk sebelah sini ya, dinding sebelah sininya ini dia untuk menyempurnakan beloknya. Paham ya bosku? Itu kalau untuk arah buspot itu bagus ya bosku. Dan untuk lebar ini di kisaran 40 lah ya. Kalau gua lihat-lihat sih kayaknya di ukuran 40 ini untuk lebar. Nah dan lagi untuk konsep seperti ini satu, karena di ukuran 41-nya cuma 1 biji ya. Ini gue mencoba membaca ya bosku. Jadi di ukuran transfer yang di 4 biji ini ya, 4 lubang, dia ukuran 41-nya ada 1, yang lain di bawah 41 semua. Jadi lebih tinggi daripada 41 ya. Itu karakternya pasti minta basah ya bosku. BBM minta agak basah. Terus lagi untuk exhaust dia tinggi 24,8 ya kalau nggak salah tadi itu. Ditambah exhaust tinggi, yang otomatis untuk responsif bawah dia nggak akan dapat. Nah, makanya kenapa gua paham maksudnya untuk squeeze dengan lebar segini, dengan lebar hampir 11 tadi ya, kurang lebih 11 lebarnya. Nah ini untuk memadatkan bagian kompresi ya, di bagian kubas ini, yang kalau misalkan intinya untuk responsif bawah biar nggak terlalu lama gitu. Cuma kadang ada kendala juga di bagian mana, di bagian transfer. Karena di bagian transfer ini walaupun kita seenggaknya kita bikin biar nggak terlalu lama, tetap kadang pasti ada ngoknya. Karena apa? Karena di bagian transfer sini ukuran 41 ini cuma ada 1 ya, yang paling rendahnya itu cuma 1 lubang aja di bagian transfer. Paham ya bosku? Karena yang lainnya itu dia lebih tinggi, yang otomatis dia lebih boros. Paham ya? Jadi BBM lebih banyak masuk, yang artinya bawah itu nggak akan seresponsif standar dengan karakter lubang-lubang transfer seperti ini dan exhaust yang tinggi. Paham ya bosku? Nah, jadi mau kita mengakali dari sini pun sepadat mungkin tetap kurang dapat. Karena apa? Pengaruh paling terbesarnya itu ada di exhaust. Yang paling terbesar ada di exhaust dan juga di bagian transfer ya. Penyuplai bahan bakarnya dia terlalu banyak karena dia terlalu tinggi, yang artinya dia melebar gitu ya. Tapi efek bagusnya apa? Kalau misalkan kita ikuti nih, otomatis kan spoiler lebih naik daripada standar ya. Sebenarnya ada efek bagusnya juga untuk mendinginkan kepala piston gitu kan, untuk mendinginkan kepala piston. Jadi ikuti aja gitu, ikuti aja dengan settingan blok seperti ini. Kalau memang dia minta naik ya naikin aja gitu, nggak usah sesuka kita pengen irit, nggak akan bisa. Yang ada nanti malah trouble motor. Jadi ikutin aja kemauan blok ini. Yang penting kita akali aja, entah itu dari seperti kata gue tadi itu, entah dari dinamisnya kan, terus dari final gearnya, dari rotasi mata rantainya gitu kan. Jadi akali aja untuk responsifnya. Tapi ini kalau untuk karakter blok yang sudah pastinya dia bakal menengah ke atas, peak powernya dia lebih daripada standar. Untuk di video kali ini kayaknya seperti itu aja. Nanti kita lanjut untuk di bagian part 2-nya ya bosku. Makasih yang udah pantengin video ini, dan jangan lupa pantengin video-video lainnya juga ya bosku. Dan thank you.